Pemirsa, hari ini genap 76 tahun Indonesia merdeka, dan untuk membahas sejarah kemerdekaan Indonesia kita telah terhubung dengan sejarawan dan pendiri komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali. Iya, selamat pagi Kang Asep, kumaha damang? Pagi, alhamdulillah sehat, Bang Ando. Ya, luar biasa. Salam merdeka Kang, salam Indonesia tangguh. Merdeka, merdeka. Wah, luar biasa. Nah, Kang Asep, jadi ini kita udah 2 tahun kita melihat upacara peringatan proklamasi jauh dari kemegahan derap Paskibraka dan hilangnya pesta rakyat, ya. Nah, ini bagaimana Anda memandang hal ini, Kang? Ya, saya melihatnya memang Indonesia harus mampu beradaptasi. Jadi dalam digital skill atau digital leadership memang diperlukan upaya transformasi. Nah, hanya saja memang transformasi kita tidak hanya sekedar mengganti atau membangun infrastruktur, ya. Kita harus mengubah mindset kita. Maka cara-cara kita dalam hal ini merayakan kemerdekaan juga perlu dikreasikan, diinovasikan begitu. Nah, memang kemeriahan tidak seperti sebelum pandemi, ya. Pada saat ini kita justru banyak menyelenggarakan kegiatan secara sederhana, mungkin secara simpel gitu. Tetapi kekhidmatan itu tetap harus dijaga. Nah, saya melihat memang meskipun derap Paskibra tidak seperti biasanya, kalau tidak salah, Bung Ando, ya, sebenarnya upacara pengibaran bendera oleh Paskibraka tetap dilakukan di istana, tetapi jumlahnya dikurangi, begitu ya. Dan kalau melihat sejarah dahulu, Latif Hendraningrat, Suhud, dan SK Trimurti, 3 orang Indonesia pertama yang mengibarkan bendera saat proklamasi kemerdekaan. Jadi dulu itu hanya oleh 3 orang begitu ya. Nah, pembawa bakinya SK Trimurti, istri dari Sayuti Melik, dan Suhud yang memegang tali, kemudian yang mengerek adalah Latif Hendraningrat gitu. Nah, jadi kalau melihat sejarah, saya kira justru dari tahun ke tahun, bahkan tahun-tahun terakhir ini, bahkan sebelum pandemi, kita melihatnya derap Paskibraka itu memang luar biasa. Saya sebagai mantan Paskibraka sangat merinding, ya, sangat excited gitu melihat. Nah, memang di virtual saat ini kelihatannya makin dikurangi jumlahnya gitu, tidak sebanyak biasanya. Nah, itu dia itu Kang Asep. Nah, apakah ya ini kan ya sudah berkurang begitu ya, gegap gempitannya, kemeriahannya begitu. Tapi tentunya ini sebetulnya tidak melunturkan semangat generasi mendatang dalam memaknai kemerdekaan seperti itu ya. Sekalipun memang ya masalah boleh datang di dunia, bahkan di bangsa ini juga. Tapi bukan berarti kita nggak bisa merayakan kemerdekaan begitu ya. Nah, Anda melihatnya bagaimana ini dalam memaknai kemerdekaan? Apakah semangat kita ini bisa luntur kalau lama-lama akan seperti ini terus, Kang Asep? Ya, luntur dalam arti bahwa kemudian kita tidak lagi punya mimpi yang sama. Kita tidak lagi mempunyai visi yang sama, visi dan misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu bisa saja terjadi. Maka untuk memelihara itu diperlukan pemahaman sejarah yang komprehensif, yang betul-betul dipahami dari generasi ke generasi. Nah, tadi saya menonton Berita Satu secara streaming sebelumnya bahwa kita sedang menghadapi generasi emas di tahun 2045. Nah, menurut saya bukan generasi emas sebenarnya, tetapi generasi platinum, karena Indonesia di 2045 100 tahun usianya. Nah, artinya kita masih punya beberapa tahun, ya. Kalau sekarang 2021, 2045 ada sekitar 20-an tahun kurang lebih. Nah, artinya kita memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk bisa membangun kapasitas daripada anak-anak kita nanti yang akan menjadi penerus di masa depan. Nah, diperlukan pembekalan. Salah satunya adalah pembinaan mental. Ya, pembinaan mental, nasionalisme dan patriotisme. Dan landasan dari pembangunan mental inilah adalah pendidikan sejarah. Nah, kenapa? Karena gini, ibarat rumah besar, ya, ibarat rumah. Kemerdekaan yang sekarang kita nikmati, rumah besar Indonesia ini dibangun dan didirikan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa, para pejuang, para pahlawan bangsa. Mereka lah yang mendirikan rumah itu. Nah, hari ini kita menempati rumah yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa, pahlawan bangsa, Bung Ando. Nah, bayangkan
kalau kita tidak punya pemahaman sejarah terhadap rumah ini, mungkin saja rumah ini kita akan pretelin. Pintunya kita jual, jendelanya kita jual, isinya kita jual, gentengnya kita, dan lama-lama kita robohin rumah ini. Nah, keindonesiaan kita ini sangat kaya, kebudayaan. Maka harus dirawat rumah ini sebagai rumah bersama. Betul. Ya, ada kamar-kamarnya dari tiap daerah di Indonesia dan seterusnya. Maka rumah ini harus menaungi semua. Nah, maka untuk bisa memelihara semangat kemerdekaan, ya diperlukan upacara. Maka saya mengapresiasi Berita Satu ya dalam hal ini telah menyelenggarakan program live event seperti ini, live report. Kemudian juga tentu pemerintah, karena pemerintah menyelenggarakan upacara kemerdekaan secara virtual dan juga ikut melibatkan masyarakat di dalamnya. Dan ini adalah salah satu upaya yang untuk memelihara tadi gitu. Selain tentunya nanti yang lebih luas dialog-dialog kita yang akan dilanjutkan dengan membahas sejarah mungkin nanti. Tentunya memang mental generasi muda kita memang harus lebih kuat lagi tentunya, dan memang jangan lupa sejarah. Karena kalau misalnya kita menghancurkan suatu bangsa itu sangat mudah, yaitu dengan menghilangkan sejarah. Jangan sampai generasi kita justru kehilangan sejarah ini. Baik. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Special Report Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.